Welcome back to our story. Yuk cerita bareng masa lalu yang gak kalah seru sama harimu. Mangga Pinara. Halo, balik lagi sama aku Erna. Jadi kita kali ini akan bahas tentang akuntansi. Kalau kita ngomongin akuntansi, jadi apa sih yang teman-teman pikirin tentang akuntansi? Apakah teman-teman ngerasa pusing? Atau teman-teman memikirkan debit, kredit, kemudian balance, dan lain-lain? Nah, jadi sebenarnya apa sih itu akuntansi? Akuntansi itu adalah cabang ilmu yang berbeda dengan ekonomi ya teman-teman. Karena setelah Perang Dunia Kedua, peran akuntansi itu dirasa amat sangat berharga oleh bangsa Barat. Nah, sistem akuntansi sendiri itu dibedakan namanya sesuai dengan nama pencetusnya. Seperti nama sistem akuntansi Anglo-Saxon adalah sistem akuntansi yang dibuat oleh orang Amerika dan Inggris. Sedangkan sistem akuntansi kontinental adalah sistem akuntansi yang dibuat oleh orang Belanda. Nah, bedanya sistem pembukaan Anglo-Saxon itu menyatukan sistem yang ada. Nah, dan juga digunakan lebih mudah. Sedangkan sistem akuntansi kontinental dia memisahkan antara pembukuan dan akuntansi. Jadi sistem akuntansi kontinental lebih sulit digunakan. Nah, yang pengen aku tekanin di sini bahwa sebenarnya akuntansi itu bukan melulu tentang hitung-hitungan ya teman-teman. Jadi sebenarnya akuntansi itu dia juga menganalisis, kemudian dia menggolongkan, mengklasifikasi, dan juga mencatat semua transaksi atau peristiwa ekonomi yang berhubungan dengan keuangan. Yang mana informasi dari kegiatan akuntansi ini akan sangat berguna bagi para pengambil keputusan. Nah, output atau hasil akhir dari akuntansi ini adalah laporan keuangan, yang mana para penggunanya itu terdiri dari dua jenis, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal adalah pengguna yang berasal dari dalam perusahaan seperti manajemen, kemudian karyawan. Sedangkan pengguna eksternal itu adalah pengguna dari luar perusahaan seperti investor, kreditor, bank, dan pemerintah. Nah, untuk pengguna internal sendiri seperti manajemen, apa sih fungsinya laporan keuangan bagi manajemen? Yaitu untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas atau tingkat produktivitas suatu perusahaan. Untuk karyawan sendiri digunakan untuk mengetahui kelangsungan going concern atau kelangsungan hidup perusahaan. Sebagaimana karyawan ini bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya untuk pihak eksternal ada kreditor. Kreditor itu membutuhkan informasi keuangan ini untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu untuk melunasi hutang-hutang yang akan diberikan oleh kreditor. Nah, untuk investor sendiri memerlukan informasi akuntansi itu untuk memenuhi keberlangsungan perusahaan, sebagaimana investor ini akan memberikan dananya kepada perusahaan. Jadi harus benar-benar percaya bahwa perusahaan akan tetap terus berjalan. Bank memerlukan informasi akuntansi sama halnya seperti kreditor, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan dapat melunasi hutang-hutangnya, karena bank nantinya di sini akan berperan memberikan kredit atau pinjaman kepada perusahaan. Nah, selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi-informasi dari perusahaan untuk mengetahui pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi atau jenis-jenis akuntansi. Di sini aku cuma mau jelasin 6 jenis akuntansi. Sebenarnya masih ada banyak lagi kalau teman-teman mau explore. Nah, yang pertama itu adalah akuntansi keuangan. Jadi, akuntansi keuangan ini secara orang awam itu biasanya memanggilnya adalah laporan keuangan. Kenapa seperti itu? Karena akuntansi keuangan ini atau laporan keuangan ini banyak digunakan oleh pihak, terutama pihak luar. Pihak luar ini berperan dalam pengambilan keputusan seperti pihak-pihak yang sudah aku jelasin di atas tadi. Nah, kegiatan dari akuntansi keuangan sendiri adalah menyusun finansial untuk menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal pada suatu periode tertentu. Nah, akuntansi yang kedua yaitu adalah akuntansi pemeriksaan atau akuntansi audit. Akuntansi pemeriksaan ini adalah kegiatan memeriksa, pencatatan, atau laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, tujuannya diperiksa atau diaudit ini adalah untuk menimbulkan rasa percaya diri dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang biasanya ditetapkan oleh pihak-pihak lain seperti mungkin OJK, kemudian BPPAM LK, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah akuntansi yang digunakan untuk menghitung
atau menganalisis data-data yang dikeluarkan pada usaha industri. Nah, output dari akuntansi biaya ini kita akan memperoleh harga pokok produksi. Nah, dari harga pokok produksi ini nanti akan disusunlah laporan keuangan. Nah, perusahaan-perusahaan yang menggunakan akuntansi biaya itu biasa disebut perusahaan manufaktur, misalkan seperti PT Unilever yang dia memproduksi sabun sendiri, kemudian memproduksi odol sendiri. Nah, di situ kan ada beberapa unsur atau komponen biaya yang digunakan seperti biaya bahan bakunya, kemudian biaya tenaga kerjanya, biaya overhead pabriknya. Nah, akuntansi yang keempat itu adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen di sini adalah informasi-informasi akuntansi yang dapat diberikan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Dalam mempelajari manajemen akuntansi atau akuntansi manajemen ini, teman-teman harus mempelajari tentang perilaku-perilaku manajemen. Nah, sebenarnya informasi dari akuntansi biaya ini dapat dikaitkan dengan akuntansi manajemen karena informasi di akuntansi biaya ini menjadi sumber untuk dijadikan acuan sebagai akuntansi manajemen. Kok bisa sih? Misalkan gini nih, misalkan teman-teman mau memproduksi barang A, misalkan dengan rincian bla bla bla, biaya bahan baku sekian, tenaga kerja sekian, overhead pabrik sekian, misalkan semua biaya yang dikeluarkan adalah katakan 10 juta. Nah, teman-teman ada opsi lain memproduksi barang B yang mungkin dia memiliki manfaat yang lebih, kemudian dengan biaya yang tentunya juga lebih mahal, misalkan 10.500.000. Nah, dari kedua harga tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan harga mana atau produk mana yang seharusnya kita produksi. Jadi, akuntansi biaya ini sebagai dasar untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi akuntansi biaya ini dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini adalah akuntansi yang menghitung atau menentukan objek-objek pajak yang akan dikenai pajak. Nah, tujuan mempelajari akuntansi pajak ini adalah untuk mengetahui transaksi-transaksi mana yang seharusnya kita lakukan atau tidak kita lakukan, karena ada beberapa transaksi yang akan dikenai pajak. Sebagai contoh, ketika teman-teman udah punya NPWP dan teman-teman dinyatakan sebagai wajib pajak, maka ketika teman-teman memperoleh honor atau memperoleh gaji, memperoleh fee dari sebagai misalkan pembicara, itu akan dikenai potongan pajak sesuai ketentuan dari perpajakan. Nah, yang terakhir yaitu adalah akuntansi pemerintah. Nah, akuntansi pemerintah di sini itu adalah akuntansi yang dipakai di lembaga pemerintahan, yang mana tujuannya dari akuntansi pemerintah ini untuk menyajikan laporan keuangan dan juga untuk mengawasi uang negara. Nah, akuntansi pemerintah ini sendiri dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintah daerah maupun daerah pusat. Pemerintah daerah misalkan Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pertanian. Nah, dinas-dinas tersebut itu menggunakan laporan keuangan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, akuntansi pemerintah ini memiliki standar sendiri dalam pelaporan keuangannya, sehingga dari beberapa dinas itu memiliki format yang sama. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi ya teman-teman, sebenarnya akuntansi itu masih banyak banget bidangnya. Cuma karena keterbatasan waktu, jadi aku cuma bisa jelasin 6 tersebut. Nah, kalau teman-teman ada saran atau masukan tentang akuntansi, komen di bawah ini. Nah, sekian cerita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching our video. See you!